Pembacaan hukum 10 ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Yahweh Elohim adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anak-anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami sujud menyembah kepada Engkau, karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau yang hebat, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidup kami, di hidup. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu. Bapa, kami menyembah Engkau. Mari bersama-sama katakan, Bapa, aku datang. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Mari bersama-sama katakan, Bapakku, Bapakku datang. Kami datang kepadamu Bapa, menyembahmu. Sini kami percaya, ku percaya ada bagi kami, amin. Ada bagiku. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Kami percaya. Kau ada bagi kami. Kau ada bagi kami, maka kami tak akan takut bersama Engkau. Tak usah aku takut, sebab Kau serta. Amin. Tak usah aku bimbang, Kau di kamu. Tak usah aku amin. Saat kami lemah, Kau yang berikan kekuatan kepada kami. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau yang hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku, di hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau yang sungguh baik bagi kami. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Haleluya. Menyembahmu di sini. Kami percaya. Kami percaya Kau selalu ada bagi kami. Ada bagi. Tak usah aku takut, amin. Haleluya. Tak usah aku takut, sebab Kau
perbuatanmu. Oh hidupku, sungguh kau hebat bagi kami, sungguh kau ajaib bagi kami, sungguh kau luar biasa, tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari bermazmur bagi Dia karena Dia hadir di tengah kita saat ini. Haleluya Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Kau gunung batu kami, Kau kota perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Yahweh yang kami sembah, Yahweh yang kami tinggikan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Tak usah ku takut sebab Kau beserta dengan kami. Amin. Tak usah ku kira Kau di dalamku, tak usah saat ku lemah Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Engkau yang hebat bagi kami, Engkau yang berkuasa atas kami Bapa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkata perbuatanmu. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak kita. Haleluya. Mari. Bapak yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus, kasih kami bersyukur Bapak. Kami boleh tiba di tempat ini, rumah ini Bapak, dan berbagai kunjung kami datang. Biar bersama kami ini berkati dan membawa pulang kami sejahtera ke rumah kami masing-masing. Bapak, kami bersyukur Kau sudah memimpin kehidupan kami dalam hari ini untuk segala aktivitas kami. Kami sadar kami melakukan pelanggaran Bapak, apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan kami sama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami menjadi lahir. Terima kasih Bapak, seberapapun kami yang ada pada saat ini, yang tadi kami yang paling dalam Bapak. Kami rindu Kau hadir tengah-tengah kami saat ini Bapak, memberkati kami, pemimpin ibadah kami ini Bapak, yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga memohon saat ini pada sahabat-sahabat kami Bapak, yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh, kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak, kali tangannya sudah berlubang matu itu Bapak, jangan mereka, memulihkan mereka kembali seperti sedia kala. Apapun kelemahan tubuh mereka, kami percaya Kau pasti sanggup memulihkannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami tidak dapat hadir saat ini karena sakit dan hal, karena pekerjaan dan sebagainya. Kami taruh juga dalam tangan Tuhan. Berkat yang sama buat mereka. Dan pada sahabat yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bapak, kami juga tahu ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, kita sejati dia tak pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini tentunya.
Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Almasih, patahkan tolak, hancurkan kau sudah. Sebuah kau tidak berhak atas kami dan pikiran kami, dan tidak berhak juga di tempat ini. Semuanya untuk Yesus Almasih sendiri. Mari Bapak, memohon seluruh peralatan yang kami pergunakan berfungsi dengan baik, sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh hambamu yang menjadi pelayan boleh Bapak sampai dengan baik kepada kami semua yang mendengarkannya. Kami tahu ibadah ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Al-Masih, namanya kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita yang beriman dikatakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan salam kepada jemaat sebelah kiri kanan. Katakan selamat sahabat Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Hanya Dialah kekuatan kita, hanya Dialah mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung, batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kau menara, kaulah menara yang kota perlindungan. Ku mau selalu, haleluya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung. Amin. Tak pergi dari. Haleluya. Mari kita akan pujian sekali lagi dengan sukacita. Katakan, amin. Haleluya, katakan. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara yang kota perlindungan. Oh, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku, amin. Walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih ku mau selalu bersyukur. Ku mau, amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala Muda, mari kita angkat pujian dengan saya. Firman berkata, kau beserta. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa.
Engkau sungguh baik dan baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan kepada kami Bapa. Bapa yang sahabat hari kudus ini, kami telah memuji dan menyembah, bahkan bersaksi Tuhan, melalui kesaksian baik itu kesucian maupun kekurangan Bapa. Semuanya itu kiranya menyenangkan hati Bapa, menjadi duka yang hati. Bapa, di saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkatilah Bapa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami Bapa. Berkati Bapa semua kami di tempat ini, supaya kami konsentrasi Bapa, untuk kami lebih lagi mengerti akan kebenaran firman. Mari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengambil setiap kami, membimbing kami, menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapak Yahweh, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Senang bertemu ya kembali dengan Bapak Ibu semua di hari Sabat yang kudus ini. Amin. Apa kabarnya? Siap diberkati? Kita tetap mau sebut yel kita ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach dialah Yahweh. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach. Amin ya. Bapak Ibu, kini kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri judul Kota Perlindungan. Bapak Ibu, kita sudah merayakan perayaan apa aja? Perayaan Pesak, terus roti tidak beragi dan buah sulung ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa semua perayaan-perayaan ini itu mengacu kepada Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Jadi kita sudah merayakan 3 perayaan-perayaan. Di mana ada 4 lagi? Apalagi Bapak Ibu itu? Yang keempat adalah pencurahan Roh Kudus atau sebut sesudah itu Rosh Hosana. Terus apa lagi? Yom Kippur, dan terakhir adalah Sukkot, ya, 7 hari perayaan-perayaan hari raya. Semua itu dicatat di kitab Musa ya, 5 kitab Musa yang Bapak Ibu, supaya kita lebih tahu dan lebih mengerti lagi bahwa kitab Torah itu yang ditulis oleh Musa, tapi semua ide-idenya dari Bapa kita Yahweh ya. Jadi kitab Torah itu ada yang tahu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Jadi kita harus, itu Torah itu adalah kasih karunia. Jadi kalau kita melihat apa daripada isi Torah, kalau isi Torah apa Bapak Ibu? Ingat lagi, saya tetap ulangi bahwa isi Torah ya, itu kitab Torah ada tadi Kejadian, tapi isi Torah ada. Amin ya. Jadi Torah itu di situ ada sejarah, ada pengajaran-pengajaran, ada aturan-aturan, ada larangan-larangan, ada ketentuan dari ibadah, ada perayaan-perayaan, dan ada nubuatan ya, atau profesi. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar di dalam kitab Torah itu di Bilangan 35 ya. Kalau kita selesaikan terlalu banyak ayatnya ya, tapi kita baca hanya sedikit-sedikit saja, di mana saya berjudul Kota Perlindungan ya. Kita baca ayat 9 dan sampai 15 saja ya Bapak Ibu, kita bergantian. Nah, saya yang 9 ya, sampai 15 saja ya. Nanti kita lanjutkan lagi yang 20
25 sampai dengan 28 ya. Yahweh berfirman kepada Musa, ayat berbicara. Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang-orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat manusia. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di sungai Yordan dan di sini. Harus kamu Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Nah, ayat 25 saya baca. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan harus rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah harus tinggal sampai matinya iman besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. 26. Dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungan, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita sepintas membacanya kita enggak mengerti kan, karena ini adalah suatu nubuatan juga ya, profesi. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel, mereka itu kalau masuk ke tanah Kanaan, dikatakan Musa telah membagi-bagi, kalau masuk di tanah Kanaan kalian bikin kota-kota ya, kota-kota perlindungan. Karena bangsa Lewi dia tidak memperoleh milik pusaka ya. Jadi bangsa Lewi ini berada di antara milik pusaka daripada ke-12 suku bangsa Israel ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, firman ini di ayat 11 dikatakan ya, ini berbicara tentang pembunuhan yang tidak sengaja ya. Mungkin Pak Gembala lebih tahu lagi, mengerti Pak Gembala ya mengenai hukum ya. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan kita, maka Yahweh berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana ya. Jadi ini kalau kita tahu ada dosa memang pembunuhan yang disengaja ada Pak ya, Pak Gembala ya, ada yang tidak sengaja ya. Mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana dosa pembunuhan yang tidak sengaja ya. Contohnya kalau di hutan ada orang untuk menebang
menebang pohon ya dengan kapak ya. Tak tahu kapaknya itu terbentak gitu, tahu-tahu mengenai orang lain, tahu-tahu mati aja, ya kan? Itu namanya tidak sengaja ya, Bapak Ibu ya. Itu dan banyak lagi contoh-contoh yang pembunuhan yang tidak sengaja. Dikatakan jadi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja itu, mereka itu harus lari ke kota perlindungan, harus lari ke kota perlindungan supaya mereka selamat ya. Di sini Pak apa nggak ada ya skema kota-kota perlindungan ya Pak Sutrisno ya. Oh ya, ada 6 kota perlindungan: Hebron, Shechem, Naftali di Kadesi, di Golan, Ramot, Betel. Jadi semua itu kota-kota perlindungan. Jadi siapa yang membunuh dengan tidak sengaja, mereka yang dekat situ, mereka lari, mereka selamat ya, mereka selamat, tidak dikejar-kejar sama orang yang keluarga daripada yang dibunuh itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu misalnya setiap yang dibunuh itu kan punya keluarga ya, punya teman, punya kerabat ya. Kalau mereka melihat kejadian begitu kan bisa-bisa si pembunuh yang tidak sengaja ini akan dibunuh ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana ada kota perlindungan ya. Mereka dan orang itu jangan sampai mati ya. Jadi mereka itu nggak sampai mati kalau mereka lari ke kota perlindungan ya. Jadi orang itu, dan inilah yang ditentukan Bapak Yahweh sebagai kota-kota perlindungan ya, di dalam Yosua tadi, di sini di dalam Yosua 20 ayat 7 sampai 9. Di situ ada kota-kota perlindungan ya, supaya nanti Bapak Ibu mengerti. Jadi siapapun yang punya masalah membunuh tanpa disengaja, tanpa perencanaan, mereka boleh lari di kota itu ya, dan tidak boleh dibunuh ya. Dikatakan saya baca di Bilangan 35 ayat 26. Tetapi terjadi jika bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Artinya Bapak Ibu ya, firman ayat 28 ini, jadi si pembunuh yang tidak sengaja ini, dia sudah contohnya dimasukkan di kota Kadesi misalnya kan, tapi dia mungkin nggak enak di kota itu terus kan, mungkin bosan di kota itu, dia keluar dari kota itu. Tahu-tahu saudara daripada yang dibunuhnya tadi itu melihat dia, maka itu bisa-bisa yang pembunuh tidak sengaja tadi itu dibunuh oleh keluarga maupun sahabat yang dibunuh tadi. Ngerti Bapak Ibu kan? Jadi kalau dia keluar dari kota perlindungan ya. Jadi di sini tekankan supaya mereka yang membunuh tidak sengaja itu jangan keluar dari kota perlindungan ya. Jadi kalau sempat keluar dari kota perlindungan, wah itu ada kesempatan bagi saudara-saudaranya yang itu untuk membalas dendam ya. Jadi balas dendam, jadi si pembunuh itu juga dia tidak berhutang darah ya. Jadi orang yang membunuh dengan tidak sengaja harus tetap tinggal
di kota perlindungan supaya tetap hidup, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Di ayat 28 dikatakan, di ayat 28, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Artinya tahu Bapak Ibu, kalau di tiap-tiap ini kan ada imam besar, ya. Kalau ada imam besar mati, barulah si pembunuh yang tidak sengaja tadi dia bebas. Itulah Bapak Ibu ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan, ya. Jadi dan tinggal sampai kapan? Sampai imam besar, ya. Imam besar di situ paling di Yerusalem itu mati, baru kematian. Maka pembunuh tidak sengaja itu boleh keluar dari kota perlindungan, ya. Kalau udah mati imam besar itu yang di Yerusalem itu, mereka boleh kembali ke tanahnya. Jadi istilahnya hukumannya habis, ya, bebas dia. Tapi sesudah matinya imam besar, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini adalah peristiwa utang darah juga. Kalau Bapak Ibu tahu nggak, ya, mungkin ada contoh mengenai pembunuh yang tidak sengaja ini, ya, di kitab lain pada zaman Daud. Bapak Ibu tahu nggak ceritanya? Siapa itu? Mengenai pembunuh ini. Pembunuh tidak sengaja, ya. Saya kasih tahu itu contohnya tentang Abner dibunuh oleh Yoab, panglima Saul, ya. Itu Isboset rajanya jadi Saul punya panglima namanya Abner. Terus Yoab panglima daripada Daud, ya. Dulu hanya suku Yehuda yang menanggung, yang bergabung sama Daud. Ke 11 suku lagi Benyamin nama 10 orang Israel itu sama Raja Saul. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat contoh ini, contoh di mana Abner dibunuh oleh Yoab di Hebron, ya. Di kitab 2 Samuel 23. Tolong satu orang baca, Ibu Rana. Ibu Rana contoh 2 Samuel 2 ayat 23. 2 Samuel 2 ayat 23. Ya, di Hebron terus. Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya. Dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Ya. Jadi dari mulai di sini Abner membunuh adiknya Yoab, ya, panglima Israel, adiknya Yoab, si namanya Asael, dibunuh oleh itu. Kenapa? Mereka kena perang waktu itu. Kalau perang itu nggak masalah, ya. Jadi tapi ketika Raja Abner ini, dia kan dari panglima daripada si Isboset dari kaum Saul itu, dia mau berdamai dengan Daud, ya. Tapi Yoab panglima daripada Daud itu membunuh Abner, ya. 2 Samuel 3 ayat 27. Tolong Ibu Epi. 2 Samuel 3 ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, lalu Yoab mengajaknya ke tengah-tengah gerbang untuk berbicara dengannya secara diam-diam. Tetapi di sana dalam darah saudaranya Asael, dia menikahnya di perut dan mati lagi.
Ya, terima kasih Bu. Jadi Abner ini dibunuh oleh Yoab. Karena apa? Karena Abner pernah membunuh adiknya si Yoab, namanya Asael tadi ya. Jadi dibunuh. Jadi dikatakan di situ dia itu kan di Hebron kota perlindungan. Tapi di situ dikatakan dia si Yoab ini memanggil si Abner itu sedikit aja melangkah di luar daripada Hebron ini. Disitulah dibunuh si Abner ini ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa si Yoab ini dia itu sengaja membunuh karena dia benci sama si Abner ya. Di sini Yoab tetap bersalah ya, tapi tetap dia lewat sedikit dari kota Hebron, kota perlindungan itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa utang darah itu ada ya. Utang darah harus dibayar dengan darah ya. Utang darah. Bagaimana nasib utang darah ini? Karena di kerajaan Israel itu nggak boleh utang darah. Jadi bagaimana si Yoab ini, karena dia itu membunuh ya Abner itu ya, malah dengan sengaja. Jadi utang darah itu waktu Salomo, waktu Daud mau mati, dia mau mati, dia mengasihkan Salomo menjadi raja. Ada perintah daripada Daud, yaitu ya, mengenai Yoab ini harus kamu bunuh, katanya. Karena itu utang darah. Begitulah ya zaman dahulu ya, utang darah itu akhirnya si Yoab ya, Yoab dibunuh oleh Salomo ya. Jadi terjadi utang darah itu karena si Yoab itu memang dia bersalah, karena dia sengaja, karena dia merasa dendam, benci ya kepada si Abner karena kematian adiknya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kejadian-kejadian firman tadi, ini firman ini hanya ketetapan ya dari Bapak Yahweh. Tapi bagaimana buat kita sekarang? Ya, kita tahu tadi bahwa Torah tadi itu adalah nubuat juga kan? Pengajaran ada dan nubuat. Bagaimana kita sekarang ini ya? Kita lari ke kota perlindungan, kita selamat ya. Jadi Bapak Ibu, siapa kota perlindungan kita? Tuhan Yesus Masiah ya. Jadi di dalam bilangan mengenai kota perlindungan itu menunjukkan yang mengacu kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita ke kota perlindungan selamat, melangkah keluar sedikit aja binasa ya. Jadi tidak ada proteksi bagi mereka yang keluar daripada Tuhan kita Yesus. Terus dari sisi yang lain yang tadi, yang kedua, kalau imam besarnya mati ya. Kalau imam besarnya mati, berarti yang membunuh tidak sengaja itu apa? Bebas selamat ya. Jadi kita tahu bahwa imam besar kita itu adalah Tuhan Yesus Masiah. Dia mati, dia bangkit untuk kita. Dia membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Amin, kita sampai dulu. Ya, jadi utamanya itu bahwa imam besar mati, yaitu Tuhan Yesus, dia bebas ya. Dia boleh hidup di kota perlindungan sampai imam besar mati. Inilah rahasianya ya. Rahasia ini dengan matinya Yesus Masiah yang kita baru ya peringatin hari Pesak ya. Tuhan Yesus mati dan bangkit dan dia menjadi buah sulung ya. Kita bahwa kita percaya kepadanya, kita itu
diselamatkan ya. Kita masuk ke kota perlindungan itu, berbicara tentang perlindungan Tuhan ya. Jadi saudara, mari kita lari ke tempat yang aman, yaitu berbicara tentang Tuhan Yesus Hamasiah ya. Sedangkan pada saat kematian Tuhan Yesus Hamasiah itu terjadi kebebasan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita bebas dari belenggu-belenggu dosa, kita bebas terikat daripada kutuk-kutuk, kita bebas terikat daripada kelemahan-kelemahan kita dan sakit penyakit kita. Jadi inilah rahasia daripada ya kematian Tuhan Yesus kita. Disitulah terjadi kebebasan. Bapak Ibu dapat merasakan kebebasan dalam kehidupannya di dalam Yesus kita ya. Di dalam Yesus ada perlindungan, kematian Yesus yang besar itu kita ada kebebasan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kalau ibu-ibu kan ibu-ibu kan melahirkan ya, melahirkan anak ya. Melahirkan anak ya, saya juga dilahirkan oleh ibu juga ya, seorang ibu ya. Contoh ada seorang bayi ya dilahirkan ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara, kira-kira berdosa nggak saat dilahirkan itu bayi itu? Itu yang ibu-ibu lah yang melahirkan lah ya. Berdosa atau tidak yang saat dilahirkan itu seorang bayi itu? Berdosa ya. Ya. Semua memang firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya. Tapi apakah bayi yang dilahirkan itu sengaja berbuat dosa? Nah, ini Bapak Ibu. Yang bayi yang dilahirkan itu tidak sengaja. Tadi kita udah pelajari kalau yang tidak sengaja, dosa yang tidak sengaja itu kan? Yang tidak sengaja perlindungannya ya di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi jawabnya bayi itu nggak pernah sengaja berbuat dosa ya. Jadi kita semua ini, jadi semua manusia lahir ya tidak sengaja berbuat dosa, tapi mewarisi dosa orang tuanya ya. Jadi kita ini berdosa tidak sengaja ya. Jadi kalau kita menyadari dalam kehidupan kita, orang yang menyadari hal ini ya harus cari kota perlindungan, harus cari ya supaya tidak dikejar oleh penuntut darah ya. Jadi yang tadi saya katakan orang berdosa utang dan darah. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, utang darah bayarnya juga harus darah. Jadi kalau orang yang lari menuju kota perlindungan dia selamat. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, semua kita ya sama-sama belajar ya. Siapakah penuntut darah itu? Ya, ini cerita dengan dosa yang tidak sengaja ya. Dosa penuntut itu ada. Siapa Bapak Ibu? Yang penuntut itu, yang tukang dakwah itu, yang bapak dari segala pembohong itu, iblis ya. Tapi lebih kerennya memang di Alkitab dikatakan si Satan ya, si Satan. Kalau iblis saya dengar dari Bapak Yakub Sulistyo bahwa iblis itu memang itu dari kata-kata Arab ya. Tapi kalau si Satan ya Satan itulah si penuntut darah itu, si Satan itu dan roh-roh jahat ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua itu kalau kita di dalam Yesus Hamasiah, kita masuk dalam kota perlindungan, di dalam Yesus kita aman ya. Jadi
Jangan keluar daripada kota perlindungan itu. Kalau enggak kita dibantai si setan ya. Puji Bapak Yahweh, saya bersyukur berkat doa Bapak Ibu, Pak Gembala ya, berdoa buat istri saya. Sekarang dia sudah sembuh. Selama 4 hari dia sakit pusing ya. Tapi sebelumnya saya dapat mimpi bahwa ada peperangan di dalam tubuhnya itu ada peluru sisa itu kan ada peluru sisa. Saya ambil itu saya berdoa Tuhan, berdoa saya supaya penyakitnya sembuh kan. Dalam mimpi itu dapatlah keluar peluru itu, peluru pas F16 itu yang runcing itu. Oh, dalam hati saya istri saya sakit ini 4 hari kan. Nah, inilah tanda-tandanya kan dikasih tahu Tuhan ya. Puji Bapak Yahweh, kita saling berdoa, saling menguatkan ya, apapun terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap di dalam Tuhan Yesus Mas ya, ada perlindungan ya, amin. Ya. Jadi orang yang tidak ada di dalam Yesus Mas ya, bisa terhilang ya. Jadi itu sisi dari kota perlindungan. Terus imam besar mati yang tadi kita bebas ya, boleh keluar dari kuasa-kuasa kutuk-kutuk dosa ya. Bapak Ibu kita semua yang ada di sini ya sudah bebas. Amin. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu sudah bebas? Saya amin ya. Nah, percaya, beriman, terus mengikuti Yeshua HaMashiach, kita dibebaskan. Kita terlepas daripada segala kekuatan dosa ya. Kita tahu bahwa akibat dosa adalah maut atau kematian. Artinya kalau maut itu perpisahan selama-lamanya ya. Maut itu perpisahan selama-lamanya. Bapak Ibu kita tahu bahwa kedatangan Tuhan yang semakin dekat ya. Kita nggak tahu kapan itu, tapi tanda-tandanya sudah dikasih tahu. Bapak Ibu, walaupun kita pada saat Tuhan Yesus datang kita sudah tubuh kita nggak ada, tapi jiwa dan fisik kita, jiwa dan roh kita ada di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Kita memperoleh hidup yang kekal ya. Jadi kita sudah mati, Yesus sudah mati, kita sudah dibebaskan ya. Bebas berarti bukan secara pikiran dunia ya. Bebas kalau pikiran dunia bebas bisa pikiran dunia itu melakukan dosa. Nah, ada orang kan yang melakukan dosa tapi tetap diselamatkan katanya. Itu udah bertentangan dengan firman Tuhan ya. Kita sering sudah mendengar bertobat ya. Pak Yakub sering juga berdoa bertobat, jangan berbuat dosa lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu baik juga pemuda-pemudi ya, kita tahu bahwa kita sudah di dalam Yesus HaMashiach Bapak Yahweh, tetaplah berjalan di dalam ya kehidupan ya kita supaya tetap mengikut Tuhan Yesus. Jangan jangan mengikuti ajaran-ajaran setan. Apalagi kita sudah belajar ya tentang Amalek ya Bapak Ibu ya. Ibu Rana ingat Amalek? Apa itu Amalek? Musuh bebuyutan kita adalah keinginan daging. Ya ini musuh bebuyutan kita. Kalau kita masih lebih besar keinginan daging kita ya seperti pria-pria ya tidak mengikuti mabuk-mabukan, merokok, apapun perzinahan, apapun itu ya. Janganlah mengatakan kesaksian di tolong Bapak Yahweh ya, tolong Bapak Yahweh tapi melakukan dosa. Firman Tuhan gak ada begitu ya, gak ada. Tapi kalau kita berjalan menurut Ruach Kudus, kita membuahkan buah pertobatan, yaitu
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, kesetiaan, iman, dan penguasaan diri. Itu yang kita lihat, ya. Jangan kita dengar ragi orang Farisi, ya. Karena kita sudah hampir 7 hari, ya, ke 8 kita telah merayakan hari perayaan roti tidak beragi, yaitu roti tidak beragi itu yaitu Yeshua HaMashiach itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Jadi Yeshua HaMashiach, dia yang berdosa, kita yang berdosa, Tuhan Yesus HaMashiach tidak berdosa, dijadikan dosa untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi supaya kita sadar buat hari ini kita belajar firman Tuhan di Torah di bilangan ini, supaya kita tetap di dalam lindungan, ya, di kota perlindungan itu, dan tetap mengingat bahwa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan menyelamatkan kita. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memang bertemu di sini, ya, sampai selama kita hidup, ya. Tapi nanti suatu saat kita bertemu juga di sama Yesus di surga yang kekal. Saya percaya itu. Yang penting kita setia, taat, menyembah kepada Tuhan kita Yesus HaMashiach. Ini saja yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, Roh-Mu yang kudus itu memberikan bimbingan kepada kami, memberikan hikmat dan menuntun kepada kami jalan kebenaran yang Engkau berikan untuk melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami lebih setia lagi Tuhan, rajin membaca firman-Mu Tuhan dan mengerti melakukannya siang dan malam supaya kami berbahagia. Terpujilah nama-Mu Bapa yang ini, dalam nama Tuhan kami kudus Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam refleksi. Saya silakan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Roh yang dari Yesus HaMashiach, kami bersyukur untuk firman-Mu atau dakwah-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis. Berkati beliau Bapak dalam pelayanannya, bukan hanya tempat ini, tapi dimanapun beliau boleh melakukan pemberitaan Injil, baik di lingkungan keluarga, lingkungan di mana beliau tinggal, dan bahkan pekerjaannya. Berkati kesehatannya, dan juga rencana-rencana depan, kami tahu yang tangan Tuhan, berkati juga istri dan anak beliau. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin mendengarkan sedikit refleksi, dari tambahan atau menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami tidak ada apa-apanya Bapak, mari berikan hikmat supaya dapat menyampaikan dengan baik, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, terima kasih. Jadi tentang hukum, ya, itu ya, membunuh. Kalau membunuh tanpa sengaja, berarti ada sanksinya, ya. Tapi kalau hukum positif, hukum dunia, yang namanya KUHP, itu kalau membunuh tanpa sengaja nggak ada hukuman, kan? Ya, tanpa sengaja. Kenapa itu penuntut darah? Sama nggak dengan penuntut umum itu? Bapak Ibu pasti pernah dengar dong, ya, penuntut umum, ya? Sama nggak kira-kira penuntut darah dengan penuntut umum? Sama nggak? Ya, itu hukum kuno, ya, itu hukum yang ada dalam perjanjian lama. Jadi beda sekali dengan hukum positif atau hukum yang kita sekarang harus ikuti, harus kita patuhi. Yang sama mungkin hanya itu yang disebut harus ada 2 saksi. Nah, hukum positif juga disebut hukum positif Bapak Ibu karena ini kontrol negara, ya. Itu harus ada 2 saksi. Kalau enggak bisa dihukum. Ada bahasa Jawanya, nulus testus. Maksudnya apa? 1 saksi bukan saksi. Nggak boleh 1 saksi. Kecuali tertangkap basah.
Basah atau tertangkap tangan? Kalau tertangkap basah berarti basah ditangkap. Tangan, bukan tangan, Pak. Kita jadi kuliah hukum nih ya. Yang jelas beda. Jadi setiap orang pasti ada ganjaran atas kesalahannya. Nggak sengaja juga tetap ada ganjarannya. Kalau hukum dunia ada. Mata ganti mata. Disebut hukum Hammurabi. Kalau dia membunuh berarti dia juga harus dibunuh. Sekarang enggak, ada hukuman mati. Jadi hukuman mati, tapi ada pengampunan. Aneh hukum kita. Kalau dia berbuat baik katanya, loh, orang lain udah mati. Memang di dunia ini hukuman mati sudah hampir nggak ada lagi di negara-negara mana. Kecuali di Amerika Serikat masih ada. Kalau di Belanda, hukum kita dari Belanda kan Bapak Ibu, nggak ada lagi hukuman mati. Nah itu dia tadi dibuat sedikit aneh dalam tanda kutip. Ada hukuman mati tapi tidak bisa dieksekusi. Artinya apa? Kan aneh kan? Itulah anehnya manusia. Anehnya manusia. Kalau hukum Tuhan jelas. Kalau salah, walaupun tidak sengaja tetap dihukum. Ada lagi satu yang aneh. Penuntut darah itu kalau sudah mati, dia bebas. Itu maksudnya apa? Kan bingung kita. Nah kalau dia nggak mati berarti tetap di kota perlindungan kan? Ada tadi apa? Nggak sengaja. Tapi sekarang setelah perjanjian baru ada lagi ya hukum seperti itu? Kan ada. Kasih semua, ya kan? Apa buktinya? Tadi katakan yang berzina juga diampuni. Khotbah ya dosa sudah diampuni. Jangan mengulangi. Nah kalau membunuh tanpa sengaja, emang mau mengulangi lagi? Itu aneh, tapi itu perjanjian lama. Tapi Bapak Ibu saya tidak mau mengatakan, bukan mau mengatakan bahwa nggak usah dipakai hukum-hukum, nggak usah dibaca. Itu kan firman semua. Intinya adalah jangan melakukan kesalahan. Gimana dong, saya kan manusia yang lemah. Misalnya begitu pertanyaannya. Karena ada selalu berdalil gitu kan. Memang manusia nggak boleh gila. Ya kan? Nggak ada salahnya. Saya bukan Tuhan loh, berani ngomong gitu kan. Ada yang berani ngomong gitu kan? Ada banyak. Itu namanya berdalil. Aku yakin kalau salah kan gitu kan. Ringan hukumnya, Pak. Dengan hukumnya. Malah dihapus. Yang disebut apa? Restoratif justice ya. Artinya ada pengampunan. Apalagi kalau ngaku bersalah. Ngaku bersalah itu dengan hukumannya. Jadi sekarang kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu makin terbuka. Kenapa? Nanti akan kita ngaku di depan hakim. Nah ini nggak sengaja aja di perjanjian lama. Ditunggu sampai jaksanya mati dulu. Kalau yang ini ngaku depan hakim, hukumannya 5. Tapi ada pengecualiannya Bapak Ibu. Kalau pembunuhan, nggak mungkin diampuni. Pasti hukumannya ada. Kalau yang lain-lain, ya. Termasuk itu tadi, saya berzina, bisa diampuni. Jadi itu kasih apa bukan sih? Permisi tanya Bapak Ibu, kasih nggak ya? Kasih. Hah? Kasih apa? Kasih uang atau apa? Kasih nggak itu? Sekilas memang seperti kasih. Tetapi sebenarnya karena nggak mau penjara penuh kan gitu. Karena dibayarin negara juga kan itu makan dan seterusnya. Ya, dan Negara. Kan gitu. Kalau Tuhan tegas kan, yang tidak sengaja juga harus. Cuman yang sama tadi ada apa Bapak Ibu? Saksinya mesti kecuali tertangkap Tangan. baru aja 2 detik belum Tangan. tangan ditangkap itu kamu deh ya. Bukan artinya ketika dia melakukan kan begitu. Nah kalau hukum yang tertulis di perjanjian lama, kalau tertangkap tangan seperti itu langsung digebukin kan? Iya kan? Jadi kasihnya di mana?
Mesti tanya, Bapak Ibu kasihnya di mana? Nah, justru itulah kedatangan Yesus Al-Masih. Belas kasih itu contohnya tadi yang berikutnya dan lain sebagainya. Perbedaannya. Nah, jangan lupa, walaupun ada kasih di dalam hukum dunia, tetapi itu membuka kemungkinan untuk itu tadi yang saya bilang, kasih apa gitu ya kan? Kasih doa, dorongan amplop. Oh Bapak jadi bukan khotbahnya, ya memang harus dicampur dikit Bapak Ibu ya, biar segera ya. Jangan jadi takut mendengar firman, ya kan? Kita yang salah kalau kita takut mendengar firman. Sebenarnya kan kasih semua kan. Nah, perjanjian lama itu kasih sebenarnya. Artinya hati-hati hidupmu, walaupun kamu tidak sengaja melakukan, ada hukum yang harus ada konsekuensi dari perbuatan kamu. Hukum ada konsekuensinya. Jadi memang di perjanjian lama kita dituntut harus hidup seperti orang suci kan. Perjanjian baru, kedatangan Yesus Al-Masih, kita diberikan kesempatan untuk kalau memang tidak sengaja, walaupun sengaja juga diampuni. Banyak Pak Yakub mengatakan, pergilah dan jangan berbuat lagi. Jangan berbuat lagi begitu. Artinya kalau sekali melakukan, ya silakan gitu, bukan silakan ya, nggak apa-apa gitu maksudnya. Jangan sampai berulang ya. Jangan sampai 2 kali, apalagi 3 kali. Itu jadi lagu kan, jangan sampai 3 kali. Itu kan Bapak Ibu ya. Ini kok humor apa namanya banyak lucu-lucunya apa? Kita jangan pegang aja. Jadi takut kan tadi tuh. Oh, banyak kan takut kan? Nggak sengaja tapi tetap aja dihukum dikejar-kejar oleh penuntut umum. Itu perjanjian lama itu di situ. Bedanya dengan perjanjian baru, kasih yang ada, pengampunan yang kita terima. Kalau enggak, seperti tadi dikhotbahkan, sejak kita dilahirkan, apa sejak dari kandungan kita berdosa? Sejak dari kandungan atau sejak dilahirkan? Dari Keturunan ada. Dari Adam. Iya betul. Gara-gara konteksnya itu. Satu orang berdosa. Gara-gara Pak Adam kita bersalah kan? Iya. Jadi dari kandungan bukan? Iya. Itu lahir. Dan maut lagi tetapi apa? Hidup yang kali diberikan dari Pak Daud katakan sepanjang kita setia. Ada lagunya kan? Setialah. Setia sampai kapan? Sampai mati. Hah? Sampai Yesus datang. datang sama dia. Iya. Dari mana? Iya. Setia sampai 3 menit 1 lagi. Bagi yang tahu, kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Banyak ngantuk gitu. Setia
refleksi yang boleh Bapak sampaikan, saudara jemaat. Bapak mengenal kehidupan kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku atas firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak terpujilah kembali dalam Yesus yang kami sudah berkenan. Haleluya. Amin. Bangga Bapak, amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Lagi katakan sungguh ku bangga Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Amin. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan, amin. Karena ku tahu ini menyenangkan hati, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sadai, El Sadai, Yahweh Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Sadai mulia. Kita semua bangkit berdiri. El Sadai, El Sadai, Bapa Maha Kuasa. Berkat melimpah, El Terima kasih Bapak untuk ibadah yang boleh kami lakukan.
Bapak yang baik dan dalam posisi Tuhan, sahabat yang sudah menaikkan. Kami juga berdoa untuk rencana sinode yang akan datang, kerasehan yang akan diadakan di Kota Solo, dan kita dalam tangan Tuhan. Juga berkati panitia yang sedang melakukan tugas melakukan kemudian hikmat pada mereka dan kesadaran yang sempurna, sehingga kemudian nanti acara itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang merayakan ulang tahunnya pada minggu dan minggu akan datang. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Hanya berikan kesehatan yang sempurna buat mereka, berikan usia yang panjang buat mereka, dan selalu dipenuhi oleh sukacita dan memberkati juga dalam pekerjaan dan aktivitasnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga menyerahkan ke pengurus, usaha kami untuk mengurus surat keterangan lapor dari gereja dan DPR Peradilan Indonesia Bekasi ini. Bapak memberkati Tuhan para pihak yang terkait dengan pengurusan izin ini, baik pemerintah maupun juga bahkan pemilik gedung ini sendiri. Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah izin itu boleh terbit pada minggu atau minggu depan. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami usahakan akan berhasil. Amin. Kami juga tidak lupa berdoa agar yang lain Engkau jadi di gereja pemilihan firman dimanapun berada Bapak, di seluruh muka bumi. Kami tahu dalam tangan Tuhan, kami cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka dalam hidup mereka, dan berikan kesehatan yang sempurna juga buat mereka. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dalam kandunganmu hasil bumi dan hasil ternakmu. Ya, di kandungan sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Berkatilah engkau pada waktu kau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Adonai Yahweh berkati engkau dan melindungi. Adonai Yahweh melindungi engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari Bapa kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, bekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang terbaik, menjemput kita para saleh sekalian. Demi nama Yesus Masihi, mari kita lihat dan merasa diberkati, mengucapkan bersama-sama. Amin.